Nah, sebenarnya tuh saya mau bahas yang lain juga sih, cuman takutnya kalau bahas yang lain agak kepanjangan gitu ya. Jadi saya ambil yang simpel-simpel aja, yang bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Salah satunya ini. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya? Apakah baik? Saya lupa nanya kabar lagi. Ini musim sakit ya Baik, sepertinya. Alhamdulillah baik. Semoga yang sehat selalu diberikan kesehatan dan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Karena beberapa hari lalu saya juga sakit dan ini juga baru sembuh kemarin sih. Ya alhamdulillah. Tidak baik-baik saja soalnya besok sekolah. Waduh. Oh iya, sekarang hari Minggu udah pada masuk sekolah ya. Ya Allah. Semangat guys, semangat yang sekolah, yang kelas 12 juga atau yang kelas 9 semangat ya. Karena ya apalagi yang kelas 12 sih karena sudah mau menuju ke perguruan tinggi. Semoga diberikan yang terbaik lah ya. Oke. Di sini saya mau share screen. Saya mau login di laptop dulu sebentar ya. Oke, jadi di sini saya udah gabung. Sekarang tinggal share screen. Nah, oke, ini dia gambar yang mau kita buat coloring matanya. BTW di sini emang saya tuh kalau buat mata ya, itu emang di full itemin dulu gitu ya. Jadi bukannya yang line art pinggirnya doang gitu. Tapi teman-teman bebas sih sebenarnya mau kayak gimana. Cuman kalau saya kayak gini gitu. Nah, kalau pakai cara saya, ini kayak gini. Terus ini kan line art nih. Itu udah nyatu sama line artnya guys, yang hitam-hitam ini nih. Nih, wait, mana nih? Bentar. Nah, ini nih, yang hitam-hitam ini nih, itu tuh udah nyatu sama line artnya ya, gitu. Terus itu di sini saya pakai CSP, terus untuk device-nya di sini saya pakai Wacom ya. Nah, kalau teman-teman yang pakai IBIS ataupun pakai Medibank, tinggal disesuaikan aja ya. Kalau pakai IBIS mungkin bisa pakai untuk line artnya ya, mungkin bisa pakai di pen hard. Terus untuk shadingnya mungkin nanti bisa pakai pen fade atau pensil grafit juga bisa. Wes, ingat dikit lah. Ingat-ingat dikit lah saya. Pernah pakai IBIS soalnya. Nah, oke. Jadi ini keseluruhannya sebenarnya kurang lebih sama ya kan, sama-sama ada Alphalog, sama-sama ada apa tuh namanya tuh? Apa tuh namanya tuh? Pangkas gitu. Pangkas. Hah, apa sih? Kok tiba-tiba saya lupa ya? Ya pokoknya itulah. Nah, ada sama-sama itu. Pokoknya fitur-fiturnya itu kurang lebih sama jadi tinggal disesuaikan aja gitu ya, teman-teman. Nah, terus ini di layer line artnya sebenarnya tuh bisa di layer line artnya atau bisa juga tambahkan layer baru. Habis itu nih, aktifkan clip to layer below atau di IBIS namanya apa ya? Ntar saya cek dulu. Tiba-tiba lupa coba. Padahal dulu kayak ingat banget gitu. Pangkasan. Kalau di IBIS namanya pangkasan ya. Nih, aktifkan pangkasan. Kalau saya kadang di layer yang line artnya ini, tapi kadang juga di layer baru gitu. Biar ya nggak diganggu gugat aja gitu sama gerakan-gerakan lain nanti atau warna-warna yang lainnya nanti gitu. Oke, di sini kebetulan warnanya adalah warna pink ya, warna karakter saya. BTW ini OC saya ya guys, original karakter saya. Terus warna matanya itu pink. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk coloring mata pink dan nanti bisa juga teman-teman pakai warna yang lain karena ya dalam tanda kutip rumusnya itu tuh sama aja gitu ya. Pertama, kita pilih warna pink, warna mata aslinya lah. Di sini saya pakai pink muda ya. Gini. Terus tinggal ditaruh aja di sini. Setengah matanya lah gitu ya. Kayak gini nih. Nah, oke. Habis itu pilih warna yang lebih gelap. Jadi tinggal diturunin, cuman jangan diturunin itu apa ya? Kalau di ibis mungkin bentuknya itu kayak belah ketupat gitu ya. Kalau di sini kan persegi. Nah, ya pokoknya tinggal diturunin lah kayak gini. Tapi turuninnya jangan ke arah hitam sini ya. Masih ke arah yang ininya, yang hue warnanya ini nih. Nah, ini. Terus tambahin di atasnya. Tapi jangan di
Jangan semuanya gitu ya, jangan sampai ke pinggir-pinggir, enggak. Tapi cuman di tengahnya doang gini loh. Nah, jadi kita masih menyisakan pinggir-pinggiran hitamnya gitu. Ini juga. Oke, ya kurang lebih gini ya. Habis itu kita pilih warna yang gelap ini tadi itu. Terus kita buat pupil. Pupil itu yang di tengah-tengah mata ini guys, namanya pupil. Oke, habis itu kita tambahin kayak gini nih di pinggirnya. Nih, set, 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 set. Nah, jadi tuh ujungnya ini runcing ya sebenarnya. Nggak kelihatan lagi. Nih, ujungnya ini runcing gitu. Tuh, kayak gitu tuh. Nah, kayak gini. Terus kita pilih nih warna base colornya tadi, habis itu kita taruh di atasnya. Kayak gini. Nah, kita buat kayak bulat gitu ya. Oke. Setelah itu kita pilih warna kuning. Kuning boleh, oranye boleh, pokoknya warna yang terang. Pokoknya antara dua itu sih saya biasanya. Kalau nggak kuning, oranye. Nih, taruh di bawah sini ya. Oke, kalau udah kayak gini, kita pilih lagi warna base colornya tadi, terus kita pindahin ini ya warnanya. Jadi yang sangat ngejreng kayak gini. Terus kita pilih airbrush. Kalau di Ibis mungkin bisa pakai airbrush segitiga ya. Terus tipis aja taruh di pertengahan antara yang gelap sama yang terang ini. Jadi taruh di sini nih. Nah, jadi biar ada efek glow-glownya gitu loh. Nah, ya gitulah ya pokoknya. Habis itu habis itu teman-teman bisa tambahin warna yang lebih terang di tengah pupilnya. Jadi kayak gini gitu ya bisa. Tapi kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Habis itu pilih warna biru boleh atau ungu boleh gitu ya. Saya kadang pakai biru, kadang pakai ungu. Tapi biru juga oke sih. Nah, kita sekarang contohin pakai warna biru ya. Pilih warna biru, terus aplikasikan gitu. Diusap, diusap apa ya, di brush lah, di brush tipis aja ya, kayak gini. Tuh, tipis aja. Habis itu, pilih warna yang gelap ini, terus dibuat kayak, ya Allah, dipencet kucing saya, maaf guys, sebentar. Nah gini nih, buat kayak cekungan gitu ya, kayak gini nih. Oke, terus kecilin lagi ukuran brushnya dan buat kayak gini nih, tuh. Jadi buat seperti jarak gitu ya. Oke, kalau udah kayak gini, untuk highlightnya pilih warna putih atau warna krem yang agak keputihan juga nggak apa-apa. Terus taruh di bagian atas. Untuk bentuknya sih bebas ya. Mau bulat, mau lonjong, mau persegi, mau belah ketupat, mau gimana ya terserah ya. Kalau bulat ya berarti ntar kayak gini. Tuh. Kalau saya biasanya nggak gede-gede banget sih highlightnya, cuman kecil doang gitu. Kalau dulu waktu awal-awal saya gambar itu emang gede banget gitu, kayak semakin gede semakin kawaii gitu. Cuman kalau sekarang nggak tahu kenapa lebih suka yang kecil aja gitu. Ya paling segini ya. Atau kalau mau yang beda bentuk, contohnya itu kayak belah ketupat kayak gini. Nah, ini juga unik sih gitu ya. Terus di bawahnya itu biasanya sering saya kasih titik lagi nih kayak gini. Oh. Nah, terus biar nggak sepi-sepi banget, saya tambahin highlight lain dengan warna kuning, warna oranye juga bisa, di bagian pinggir-pinggirannya. Contohnya di sini. Usahain di bagian yang warnanya gelap ya. Kalau di pink ini kan kayak nggak terlalu kelihatan gitu kan. Nah, makanya kita kasih di bagian atasnya aja atau tengah gitu. Pokoknya yang di bagian warna gelapnya biar lebih kelihatan. Terus saya biasanya juga kasih tipis aja di bagian tengahnya kayak gini. Tuh. Kayak di sepanjang pertengahannya gitu loh. Nih kayak gini nih. Set, set gitu. Terus sentuhan terakhir, saya pakai airbrush untuk mewarnai bagian pinggir bola matanya. Pakai warna biru. Nah, oke ini terlalu biru. Sebentar. Nah, ini nih.
BTW saya lupa nyimpan warnanya guys, jadi nggak tahu ini mungkin kalau nanti direkam, mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi rekamannya dan tinggal dipilih aja warnanya gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Sebenarnya sampai step ini itu udah oke banget. Tapi biasanya saya akan ngelanjutin sampai ngewarnain bulu matanya juga. Jadi saya ngewarnain bulu matanya sesuai dengan warna matanya. Kalau warna matanya pink ya bulu matanya ada pink-pinknya. Kalau warna matanya hijau ya bulu matanya juga ada hijau-hijaunya. Begitu juga dengan warna lain gitu ya. Sekarang kita akan coba warnai dengan warna pink. Ini kita balik ke layer line artnya aja ya. Kita warnain di line artnya aja nggak apa-apa. Terus di sini kita buat segitiga. Nih, segitiga terbalik. Terus segitiga yang biasa ya. Terus segitiga terbalik lagi. Jadi ada segitiga, selang-seling, terbalik, biasa, sama terbalik. Begitu juga dengan yang ini. Sebenarnya ya bebas sih urutannya mau yang kebalik dulu apa yang biasa dulu. Yang penting kayak zigzag gitu loh jadinya, set 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 gitu. Oke ya, kurang lebih kayak gini. BTW ini jangan lupa di ini ya guys, di Alphalog tadi saya lupa. Oke, kayak gini. Habis itu pilih warna hitam atau warna pokoknya warna bulu matanya lah. Terus pilih airbrush, ganti brush ya. Dan di brush di bagian bawah dan juga atasnya. Tipis aja, jadi nggak usah terlalu tebal gitu ya. Oke, kayak gini. Nah, terus untuk bagian pinggir-pinggirnya, kalau saya itu biasanya sering nambahin warna merah gitu ya. Nih, dibuat warna merah kayak gini. Seperti ini. Terus untuk detail-detail lain ya, itu bebas sih mau ditambahin gimana ya. Kalau dirasa kurang rapi apa gimana ya tinggal dirapiin. Nih, tinggal dirapiin gini aja. Oke. Selanjutnya, kita kan udah selesai buat coloring bola matanya. Nah, ada yang belum diwarnain, yaitu sklera. Jadi yang putih-putih di mata itu namanya sklera ya. Sklera. Kalau yang berwarna itu ya, yang berwarna di mata kita itu iris gitu ya. Terus yang tengah itu namanya pupil. Jadi yang putih itu sklera. Ini just info aja. Oke. Untuk sklera, biasanya biar layernya lebih hemat ya. Kalau untuk ilustrasi biasa kayak gini tuh, saya suka warnain skleranya di warna kulitnya aja gitu, di layer warna kulitnya. Nih. Jadi emang saya satuin, biar layernya lebih hemat. Dan semakin hemat layer kan jadi nggak semakin nge-lag gitu ya. Kalau layernya makin banyak kan makin nge-lag gitu kan. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Terus untuk warna seleranya ini, saya tuh kadang pakai warna putih yang bener-bener putih banget kayak saya mentokin, tapi kadang saya juga pakai warna yang nggak terlalu putih nih kayak di sini nih. Teman-teman kalau mungkin di zoom ya, nah ini tuh warnanya nggak yang putih banget guys, jadi tuh ada agak-agak turun dikit gitu loh warnanya. Oke, begitu juga di sini. Dan kadang juga saya pakai warna warna seleranya ini sesuai dengan warna kulitnya. Dan kebetulan kulitnya ini putih. Nah, jadi sebenarnya bisa pakai warna kulitnya aja gitu ya. Kecuali mungkin warna kulitnya yang lebih gelap. Nah, itu baru seleranya ya lebih cerah gitu warnanya. Cuman kalau kulitnya emang udah putih kayak gini, itu pakai warna kulitnya aja tuh ya menurut saya masih oke-oke aja sih kelihatannya. Oke, terus untuk shading skleranya kita pakai warna biru abu-abu tapi agak kebiruan gitu. Jadi saya nggak pakai abu-abu full abu-abu banget kayak gini nih, tapi digeser dikit agak ke tengah biar ada kesan biru-birunya gitu. Nih, kayak gini. Nih. Terus biar nggak sepi-sepi banget ya, cuman warna biru doang, kita tambahin warna kuning. Ini pakai airbrush, taruh di bagian bawahnya kayak gini, ya. Terus kalau mau warna skleranya itu kayak lebih cerahan dikit gitu ya, kita pakein aja warna biru muda. Nih, jadi di sini nih, oke, biru muda kayak gini. Kita taruh di bagian atasnya, dikit aja. Nih, kayak gini. Begitu. Terus, ada lagi. Kalau saya tuh biasanya tuh juga suka ngeblur pinggir bola matanya. Jadi layer line artnya tadi atau ya layer bola matanya lah pokoknya. Entah itu nanti teman-teman mau pakai line art atau gimana. Nah, pinggirannya itu layernya di nonaktifin dulu ya, alpha lock-nya. Ntar kalau alpha lock-nya masih aktif, nggak bisa di blur. Makanya kita nonaktifin dulu.
Terus kita pilih blur, blend, blur, apalah itu. Pokoknya blur gitu ya. Di Ibis juga ada kok. Nah, ini tinggal kita blur aja. Kayak gini. Tuh, sangat easy peasy lemon squishy. Terus kalau ada warna-warna mengganggu kayak menurut saya hitam ini warnanya agak mengganggu gitu ya. Jadi biasanya saya timpa pakai warna yang lain gitu. Entah warna biru kayak gini mungkin atau warna merah ya, warna merah marun kayak gini tuh. Nah, ini kayak gini. Tapi untuk detail kecil itu sebenarnya jujur nggak terlalu kelihatan gitu ya. Terus ini ya tinggal dirapi-rapiin aja sih sebenarnya. Oke, setelah itu sudah. Terus apa lagi yang kurang? Yang kurang tinggal watermark. Oke, bentar. Ini saya tuh biasanya sambil ngerjain, sambil ngeliat nih yang kurang apa gitu ya. Kalau ada yang kurang itu ya diperbaiki dikit-dikit. Contohnya kayak gini nih. Kayak ada yang kurang-kurang gitu. Oke. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya guys. BTW ini ke-spill lagi seragam barunya admin. Wih. Oke, kira-kira seperti itu. Dari teman-teman apa ada yang mau ditanyain? Kalau yang mau bertanya silakan tanyakan di chat Google Meet. Atau kalau yang mau on mic juga nggak apa-apa. Karena saya lagi di rumah, jadi ya... Ya Allah. Aduh, sebentar guys, kucing saya. Sebentar. Habis makan laron dia. Ya udah deh, nanti saya beresin. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya di chat Google Meet atau boleh juga on mic ya. Saya tunggu. Terus untuk admin Akiko mungkin boleh dikirim untuk format absennya ya, biar teman-teman yang hadir bisa ngisi absennya biar nanti didata sama adminnya gitu. Ini saya sambil baca-bacain komen di chat Google Meet ya. Baik kakak, bikin anatomi dong. Nah itu guys, saya tuh pengen juga kan ngasih tutorial anatomi gitu-gitu, tapi itu jujur agak lama karena terakhir kali saya kasih tutorial itu tuh kayaknya tuh butuh lebih dari sejam gitu. Karena lumayan kompleks gitu ya, dan ya saya juga sampai sekarang masih cari cara-cara buat, karena gimana ya, kalau kita belajar sendiri mungkin gampang gitu ya, tapi kalau udah giliran ngejelasin ke orang lain kan kita harus cari kata-kata atau cari metode yang pas buat ngejelasin ke orang supaya lebih paham gitu. Jangan sampai kitanya paham, kita yang ngejelasin ya paham ya, cuman ntar pas kita jelasin ke orang lain orangnya nggak paham gitu, kitanya ngomongnya muter-muter dan lain sebagainya kan agak gimana gitu. Makanya saya juga ya lebih ke belajar, sebenarnya bukan belajar anatominya tapi belajar cara nyampeinnya gimana gitu biar lebih enak diterima. Aku kelas 9, terima kasih Kak, aku masuknya tanggal 13. Oh, ada juga yang masuknya tanggal 13, berarti pertengahan Januari. Kalau saya masuknya belum ada info sih sebenarnya masuknya, tapi kayaknya bulan depan deh. Semangat guys yang mau masuk sekolah. Kak, kucingnya merek apa? Waduh, merek nggak tuh? Yang satu kucing domestik, kucing kampung, yang satu kucing Anggora. Ini lagi berantem ini. Ya Allah, kalian jangan naik-naik ke kasur. Ya udahlah. Mereka tuh abis makan laron, guys. Di sini tuh kan lagi musim hujan ya. Jadi tuh laron tuh tadi masuk banyak banget. Dan kebetulan malam ini gitu. Tuh kan baru aja dibicarain langsung tantrum. Abis itu tadi, ini sedikit cerita ya, maaf ya agak OOT gini. Jadi tuh kucing saya tuh makan laron, terus nggak tahu ya mungkin dia perutnya tidak bisa menampung laron-laron itu, jadi tadi tuh muntah. Kasihan sekali. Cuman habis muntah dia langsung beraktivitas seperti biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Hasilnya sigma banget Kak. Waduh. Ya Allah, ada aja ya kosakata sekarang. Kayaknya saya harus bikin kamus kosakata zaman sekarang. 2024 sampai itu, sampai kapan ya berlakunya ya? Seterusnya.
Kak, tutorial yang mata versi cowoknya enggak. Kalau untuk mata versi cowok, sebenarnya sama guys. Yang membedain itu kalau menurut saya ya, itu cuman line art-nya doang. Kayak bentuknya aja gitu. Kalau untuk coloring-nya itu sama aja. Dan kalau cowok paling ya highlight-nya itu nggak segede yang cewek. Kalau cewek kan mungkin lebih berbinar-binar ya. Kalau cowok itu lebih kecil aja gitu highlight-nya. Cuman di situ aja sih bedanya. Terus kalau mata cewek itu lebih gede dan kalau mata cowok itu lebih kecil, lebih sipit mungkin gitu ya. Kayak ya nggak segede cewek dan nggak seberbinar-binar cewek biasanya. Biasanya gitu. Paling itu nanti di pembahasan lain mungkin ya. Di coloring, di line art mata. Begitu. Halo Kak, absennya di mana kah? Kayak kemarin ya? Kayak kemarin. Itu sudah dikirimin admin Akiko ya guys. Boleh diisi. Biar nanti admin bisa ngedata siapa aja yang ikut Google Meet. Dan bagi teman-teman yang kemarin lolos bersyarat, diharuskan ikut Google Meet ya. Supaya nanti bisa dimasukin ke grup Melon. Supaya nanti kalau ada info-info terbaru apa gimana ya bisa ikut juga gitu. Ya pokoknya untuk syarat masuk Melon sebagai yang lolos bersyarat, itu tadi ya, join Google Meet. Selanjutnya kalau misalnya ada yang nggak sempet nih yang lolos bersyarat nggak sempet ikut Google Meet dan lain sebagainya, nanti ya mungkin teman-teman yang lain kalau ada temannya yang lolos bersyarat dan belum sempat ikut Google Meet, bisa dikasih tahu ya kalau nanti ada Google Meet lagi bisa ikut lagi gitu. Jadi nggak terbatas cuman Google Meet kali ini, tapi untuk Google Meet selanjutnya juga ya di inilah di apa tuh namanya disempatkan join ya biar biar nanti masuk gitu soalnya kan sayang gitu kayak pas seleksi udah ngerjain event udah aktif dan lain sebagainya tapi belum masuk ke grup grup official grup officialnya Melons gitu begitu jadi biar bisa ketemu teman-teman baru juga gitu dan teman-teman yang waktu seleksi kemarin begitu guys. Kak, cara shading rambut dong. Kalau shading rambut di sini sih simple ya. Kalau shading rambut yang saya waktu itu yang ini kali ya. Nah, kalau yang ini mungkin agak saya ini jujur saya masih bingung ya cara ngejelasinnya gimana. Aduh, gimana ya jelasinnya ya. Nanti deh saya kalau udah menemukan cara yang pas untuk dijelasin, insya Allah akan saya jelasin ya. Karena untuk pakai di tablet dan di HP untuk yang ini ya. Nah, itu tuh sebenarnya ada perbedaan ya, karena kalau di tablet itu kan kita ketebalan dari warnanya itu tergantung nekannya itu kuat apa enggak, kenceng apa enggak gitu ya. Misalnya gini nih, misal gini deh. Nah, ini saya pilih warna ini. Bentar. Ini saya pilih brush yang round mixing brush yang biasanya saya pakai untuk nge-shading. Kalau saya tekan pelan, itu kayak gini. Nah, kayak tipis kan. Dan kalau saya tekan kuat, itu bakal kayak gini. Nah, pas saya nge-shading rambut, itu saya mainkan pelan dan tidak pelan. Ya itulah pokoknya. Pelan dan tidak pelannya tekanan itu gitu. Jadi ya kuatnya tekanan itu yang saya mainkan gitu. Dan kalau di HP itu kan agak susah karena biasanya itu kalau saya di HP sih karena tekanannya itu sama ya, misalnya itu mau tekanan kuat atau tekanan sedang kah, ringan kah, sebenarnya itu juga maksudnya itu nggak seenak di tablet gitu, pen tablet gitu. Kalau di HP tuh bisa ya, bisa. Sebenarnya itu bisa. Kalau nekan kita nggak terlalu kenceng, sebenarnya bisa warnanya itu bakal lebih pudar gitu. Cuman kayak lebih apa ya, lebih enak di pen tablet gitu ya, dari pengalaman saya. Cuma nanti cobalah saya iniin lagi, saya coba cari-cari lagi caranya bagaimana ya, biar nanti bisa sharing-sharing juga ke teman-teman. Dan sebenarnya nggak menghalangi juga sih guys, karena saya udah lama juga pakai HP. Saya bukannya setahun 2 tahun pakai HP, tapi emang udah mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun pakai HP ya, gambar pakai HP. Setelah bertahun-tahun saya pakai HP, baru habis itu saya upgrade ke Wacom pen tablet. Karena kalau pakai HP terus-terusan, jujur pegel ya, tangan saya pegel, jari saya pegel, punggung saya juga pegel gitu. Kalau pakai pen tablet menurut saya lebih mengurangi lah, karena dari postur juga kayaknya lebih enak aja gitu. Kalau pakai HP kan biasanya saya tuh selalu di kasur, terus posturnya juga nggak bagus gitu.
begitu. Kok tiba-tiba jadi ke sini ya arahannya ya? Padahal tadi shading rambut. Ya pokoknya gitu ya guys, saya mau cari-cari dulu gimana cara ngejelasinnya supaya lebih enak aja gitu. Dan supaya lebih terstruktur. Soalnya takutnya kalau ngejelasin itu kan kadang ada juga ada juga kadang orang yang ngejelasinnya udah sampai Z nih, ntar balik lagi ke A, ntar udah sampai E lagi, ntar balik lagi ke B, ntar balik lagi, pokoknya kayak takutnya ntar muter-muter gitu ya, dan takutnya lebih susah dipahami. Makanya ya saya coba cari ya cara yang emang benar-benar bisa diikutin gitu. Begitu. Kak, aku masih agak bingung sama color theory. Ya guys, color theory itu memang banyak banget ya. Dan saya sebenarnya juga bukan yang pro-pro banget soal color theory. Saya juga masih belajar. Dan saya juga masih cari-cari tutorial di YouTube tentang color theory dan sebagainya. Karena banyak banget kayak, sebenarnya itu bukan cuma hue, saturation, dan lain sebagainya. Tapi ada juga color gamut, color apa, dan lain sebagainya. Itu ada notan, dan lain sebagainya. Itu juga dipelajari. Bahkan sebelum kita belajar warna Magic Hibiniu atau apalah itu, kita terlebih dahulu tuh harus belajar grayscale ataupun notan gitu ya. Jadi hitam putihnya dulu itu kita pelajari. Kalau emang mau fokus mau belajar color theory ya. Setelah itu baru kita lanjut warna. Mungkin untuk selanjutnya ini bisa nih dijadiin topik. Hihihi. Sekalian saya juga belajar-belajar lah. Kak, mengatasi art block gimana Kak? Cara mengatasi art block yaitu terus menggambar. Karena kalau kita turutin maunya kita ya, emang nggak habis-habis gitu ya. Jadi kalau kita turutin art blocknya kita, kadang sampai kapanpun tetap bakal art block karena kita nggak mulai-mulai buat menggambar gitu. Saya pernah art block dan saya paksain untuk gambar gitu ya. Mungkin 1-2 hari masih art block, masih tetap art block gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya lama kelamaan ide-ide bakal muncul sendiri. Dan pertama-tama mungkin harus dicari tahu dulu ya, alasan art blocknya itu gara-gara apa. Gara-gara stres kah? Gara-gara emang nggak ada inspirasi kah? Gara-gara apa gitu. Jadi dari alasan itu kita bisa cari solusinya. Kalau misalnya gara-gara stres, ya emang istirahat itu mungkin bisa jadi solusi ya. Karena kalau kita stres dan dipaksain menggambar takutnya ntar makin stres. Jadi nggak apa-apa, kalau mau istirahat 1-2 hari dulu nggak apa-apa. Habis itu lanjut lagi. Kalau emang alasannya gara-gara stres. Tapi kalau alasannya emang gara-gara kurang ide dan lain sebagainya, ya solusinya ya kita cari-cari ide lain. Kita keluar coba, keluar dari kamar, keluar dari rumah, melihat jalan-jalan di sekitar, atau ya explore explore inilah lingkungan sekitar gitu ya. Atau bisa juga lihat-lihat video YouTube dan lain sebagainya, itu juga bisa ningkatin motivasi kita gitu. Jadi kenali dulu sebabnya gara-gara apa, terus biar kita bisa cari solusinya yang baik, yang lebih efisien. Kapan-kapan adain gimmick tentang color theory Kak? Oke, insya Allah ya guys. Nanti saya cari-cari dulu. Waktu itu kayaknya sebelumnya itu pernah, tapi itu udah lama banget. Dan itu bahas tentang apa aja ya, saya juga kurang ingat. Tapi emang luas banget, color theory itu luas banget. Dan kebanyakan emang kalau dari saya sendiri sih lebih ke sense. Jadi setiap orang itu kan punya selera ya guys. Ada sense sense of color gitu. Jadi ada orang yang dia nggak belajar teori pun colornya udah bagus karena dia punya sense of color itu, dia punya selera selera warna itu bagus gitu. Jadi dia pemula sekalipun tetap warnanya itu bagus karena ya emang kayak apa ya, bakat mungkin ya. Beda sama orang yang kayak saya. Ini saya ngaku aja nih, saya tuh orangnya bukan yang jago-jago banget sebenarnya soal coloring ya. Saya kalau orang nganggep sekedar bisa atau apalah itu, ya itu juga gara-gara latihan gitu. Bukan yang tiba-tiba bisa jago, enggak. Karena saya juga selera warna saya juga sebenarnya nggak sebagus itu. Kayak masih ya dibilang amburadul sebenarnya nggak juga, cuman ya just so biasa-biasa aja sih, nggak yang gimana banget gitu. Dan itu bisa dilatih kok guys, bisa dilatih dengan latihan, dengan rajin-rajin ngelihat warna-warna yang indah, dan juga kita juga latihan gitu ya. Intinya ya praktis sih sebenarnya gitu. Terus laron. Iya guys, laron saya tuh ya tadi kan pas gambar itu jam 6 ya, jam 6 itu saya gambar, 6 malam saya gambar. Itu laron banyak banget, saya matiin lampu, terus pas saya hidupin lampu, itu laronnya udah pada jatuh semua. Saya langsung mikir, ini laron hidupnya kayak singkat banget, itu kasihan banget. Secepat itu kalian mati.
langsung patah gitu loh sayapnya, langsung kayak udah hilang gitu, kehidupannya udah nggak ada. Ya Allah. Keselak larang itu mah Kak. Iya kayaknya keselak nggak tuh? Keselak laron. Mana habis bersin lagi tadi dia. Aduh, aduh. Sian. Guys, isinya. Ayo guys, isi linknya ya guys. Dad keluar kamar. Ayo keluar kamar. Jangan di kamar mulu. Saya juga dulu waktu masih sekolah sering banget di kamar. Kalau ditawarin keluar, ayo lah kita jalan-jalan, kita keluar. Saya cuman bilang, enggak lah, mau di kamar aja, mau tidur, mau nyantai ya, pokoknya di kamar aja, kayak emang tempat paling PW itu di kamar. Cuman sejak saya kuliah dan saya tinggal di ini ya, tempat yang banyak banget tempat wisatanya, wisata alam sih lebih tepatnya ya. Itu saya jadi sering keluar. Tapi dengan keluar itu jadi merefresh pikiran dan sejenak melupakan hiruk pikuk dunia. Ya pokoknya enak lah kalau ke tempat-tempat yang menarik gitu ya. Karena waktu di tempat asal saya itu nggak terlalu banyak tempat wisata sebenarnya. Makanya saya juga mikirnya kalau saya keluar ya paling ntar ke situ-situ mulu gitu. Cuman kalau saya udah di sini di tempat kota, ini saya kan sekarang lagi di ini ya kota tempat saya kuliah gitu ya. Nah itu emang banyak tempat wisata dan seru-seru juga, dan itu juga apa ya, ngelihat alam, ngelihat kayak gitu-gitu tuh bikin kita sambil belajar juga. Oh, ternyata warna daun itu kayak gitu. Oh, ternyata shading-nya itu kayak gitu. Oh, kalau langit itu ternyata pola pola awan itu seperti itu gitu loh. Jadi aku kalau ngelihat langit, kalau ngelihat pohon dan lain sebagainya, itu tuh kayak sambil mempelajari polanya gitu loh. Ini kalau digambar, oh berarti kayak gini dulu, abis itu baru gini gitu loh. Kayak langsung apa ya, langsung mengarah ke gambar. Ini kalau digambar kayak gini, ini kalau digambar kayak gini gitu. Kak, aku telat join tadi, boleh share ulang form absennya nggak? Itu ya guys, sudah di-share ulang sama admin Kiko, silakan absen. Maaf telat datang, nggak apa-apa. Pandangan orang normal, normal versus artis. Ya lagi, bener banget. Bahkan sampai ke bangunan-bangunan gitu ya. Saya kalau misalnya ngeliat bangunan estetik gitu, saya perhatiin warnanya. Oh, warnanya gitu. Terus saya perhatiin tata letak interiornya. Terus saya perhatiin, misal ada desain yang unik gitu ya, saya perhatiin banget kayak, aduh, nggak bisa. Itu kayak terngiang-ngiang mulu. Langsung berpikir, ini cerdas banget tuh yang ngedesain gitu. Kak, kalau boleh tahu mulai gambar sejak kapan ya? Saya itu mulai gambar sejak SD. FYI guys, saya tuh dulu nggak suka banget gambar ya. Saya tuh sangat membenci gambar karena rasanya tuh kayak ya emang nggak minat aja gitu ya. Waktu saya kelas 4 SD tuh. Nah itu saya emang nggak suka banget. Kalau ada pelajaran seni budaya, dulu tuh namanya SBK apa ya? Ya pokoknya itulah. Yang gambar-gambar gitu. Saya tuh langsung lemes gitu. Langsung kayak, gitu kan. Tapi tuh pas kelas 4 juga, semester 2. Nah itu saya udah mulai suka menggambar. Menggambar anime ya. Sebelum-sebelumnya itu saya bahkan gak suka anime juga karena saya mikirnya apa sih orang suka-suka anime, orang mukanya sama semua gitu. Malah sendirinya suka gitu. Terus ya udah saya di sana mulai gambar. Saya tuh waktu itu bukan yang fokus ke pokoknya nanti gambarnya harus bagus dan lain sebagainya. Enggak, tapi saya emang mencintai prosesnya gitu. Saya emang suka menggambarnya. Saya emang suka pas saya gambar itu rasanya kayak ya enak aja gitu. Terus akhirnya ya karena emang saya suka menggambar, saya gambar tiap hari. Dan banyak juga waktu itu saya pernah sehari gambar berapa ya, pokoknya banyak banget. Karena kebetulan waktu itu teman saya juga minta tolong digambarin gitu kan. SD, SMP, SMA kayak gitu. Dan yang bikin saya rajin latihan mungkin juga karena setiap di sekolah kalau misalnya saya gambar kan kadang ada tuh teman-teman yang nah tolong gambarin dong gitu-gitu kan. Nah, ya udah saya gambarin gitu. Saya kalau ke teman sendiri waktu sekolah ya, itu sebenarnya bukan yang oh kamu mau gambar bayar dong gitu. Enggak, kalau saya ke teman sendiri enggak. Tapi ya kalau teman-teman mau mau apa ya? Mau jualan gambar di kelas ya nggak masalah. Cuman kalau saya sendiri nganggep kalau teman minta gambar ya saya anggap itu sebagai latihan saya aja gitu. Dan saya juga nggak nyesel untuk memberikan secara cuma-cuma kalau ke temannya karena ya itu tadi untuk latihan. Terus juga saya seneng aja gitu ngeliat respon mereka kayak ih bagus, ih ini bagus, ih, gitu. Kayak ya seneng aja gitu.
Terus kalau pas SMA kelas 12, nah SMA kelas 12 nih, pokoknya kelas 11 apa 12 ya? Kelas 12 ya, yang itu tuh saya emang udah jarang banget gambar. Ada gambar tapi nggak sesering itu. Karena waktu itu saya baru pindah sekolah dan emang pengen apa ya? Emang pengen lebih bersosialisasi aja. Kalau di lingkungan sebelumnya kan saya kayak apa ya? Ya bodo amat gitu loh, mau ada yang ngobrol apa enggak ya bodo amat, saya sukanya gambar gitu. Ya walaupun orang datang sendiri karena kitanya punya hobi dan orang menganggap hobinya itu unik gitu ya. Jadi orang kan mendekat sendiri gitu. Nah, waktu saya SMA kelas 12 itu, saya coba berbaur, saya coba bersosialisasi dengan orang-orang tanpa menunjukkan kalau saya bisa gambar gitu. Saya cuma pengen kayak orang-orang temenan sama saya, ya saya tuh pengennya karena karena ya saya gitu, bukan karena saya suka gambar, bukan karena saya ini, bukan karena saya itu, tapi ya karena itu saya gitu kan. Terus ya udah gitu. Kelas 12 seperti itu. Habis itu pas kuliah, nah pas kuliah ini lebih susah menggambar. Lebih ke waktunya ya mungkin. Karena pas pulang kuliah itu asli guys, capek banget. Rasanya seluruh energi saya itu terkuras. Karena materinya juga lebih berat ya dan lebih banyak tuntutan tugas dan lain sebagainya, praktikum apalah itu segala macam ya di perkuliahan itu yang bikin saya jadi nggak sempet gambar gitu. Bahkan seminggu itu kayak cuman sekali atau 2 kali saya bisa menggambar, bahkan nggak sama sekali karena ya itu sibuk, dan sekalinya ada waktu itu saya pakai untuk istirahat. Kalau gambar udah nggak ada energinya gitu. Rencananya sih saya tuh pagi itu ya, pagi-paginya tuh biasanya tuh udah ngerencanain, "Oh, nanti malam mau gambar," gitu. Malamnya aduh capek banget, atau enggak tiba-tiba ada tugas lah apa segala macem, akhirnya udah gambarnya nggak bisa malam itu dan ya diundur-undur terus gara-gara itu gitu. Terus barulah pas ya mungkin pas liburan ini ya, saya mau coba fokusin lagi, mau coba ya lebih dirutinin lagi lah biar skillnya nggak hilang. Asli saya takut banget loh. Saya kayak udah mulai lupa-lupa ini gimana gitu. Kadang ngeliat gambar lama itu kayak ini dulu saya bikinnya gimana ya? Ya itulah saking banyak-banyak ini banyak lupa dan jarang menggambar. Jangan ditiru ya. Tapi nanti ya teman-teman mungkin ngerasain sendiri ya kalau nanti udah kuliah. Tapi ya sebenarnya pandai-pandai kita sih ngatur waktunya gimana, ngatur energinya gimana. Kalau saya kebetulan kuliah di jurusan yang udahlah sibuk, praktikumnya banyak, ujiannya banyak, udah gitu tambah lagi ikut organisasi banyak juga gitu. Jadi kayak jadi udahlah semester 4 ini saya bilang ke teman saya kalau untuk organisasi kayaknya nggak dulu, mau istirahat dulu dari organisasi. Ya mau fokus ngerjain hal yang sebelumnya terbengkalai. Begitu guys. Sama banget kayak Elena, ya kan? Real kan? Ya Allah, rasanya tuh kayak, aduh. Kadang kalau ngobrol sama orang mengira-ngira ekspresinya kalau digambar bakal lebih bagus. Dibikin persis kayak yang lagi ngobrol, apa dilebihin? Wait. Ah iya, bener. Saya baru ngeh lagi. Kadang kalau ngobrol sama orang mengira-ngira ekspresinya kalau digambar bakal lebih bagus dibikin persis kayak yang lagi ngobrol atau dilebihin. Iya nggak sih kita sama nggak sih ininya persepsinya, takutnya saya ngiranya yang lain Serenity CH ngiranya yang lain juga. Kalau saya sih ngiranya ini nih, nangkepnya gini. Kalau ngobrol sama orang ekspresinya itu kalau digambar ya begitu gitu. Tapi beda loh kayak kalau misalnya ini ya saya misalnya ngobrol sama orang gitu ya. Terus saya ngeliat ekspresinya gitu. Saya juga merhatiin gitu kan. Ekspresi orang kalau emang real ya, emang nyatanya ya, itu bermacam-macam dan emang sekompleks itu ya sebenarnya. Dan kalau dituangin ke gambar, sebenarnya nggak apa ya, kayak kalau dituangin ke gambar yang simpel kayak anime, ekspresinya tuh jadi lebih nggak seekspresif itu gitu loh. Kayak nggak tahu deh. Tapi ya lebih ya namanya juga kehidupan real ya, ya pasti lebih ekspresif yang kehidupan real lah. Cuman
Kadang ada beberapa ekspresi yang susah gitu untuk di convert gitu, pokoknya untuk digambar ke dalam bentuk yang lebih simpel. Contohnya itu kayak ekspresinya Ria Ricis yang mulutnya itu kayak angka 8 gitu loh. Terus tuh yang matanya entah kayak gimana itu, dan dengan ekspresinya yang lucu itu, kalau digambar ke bentuk yang lebih simpel, menurut saya nggak bakal selucu yang aslinya gitu. Seperti itu. Pasti kakak dulu suka gambar gunung dan sawah. Real. Gunung, sawah, jalan, burung, terus padi, habis itu matahari. Itu kayak, ini saya ada, ini guys, saya ada gambar-gambar lama. Mana ya? Dan itu kayak, nanti deh saya tunjukin ya. Pokoknya itu ya sangat-sangat kacau lah. Kacau lah itu gambar-gambar lama itu. Bentar, saya juga mau nyari gambar lama saya itu mana ya. Saya baru aja nemu kemarin fotonya. Masih saya simpan. Itu kayak dulu tuh saya membangga-banggakan gambar itu gitu. Tapi pas ngeliat sekarang kayak asli ini gambar apa ya Allah. Kok bisa seorang Ella ini menggambarnya seperti itu gitu, kayak terheran-heran ya. Nah ini nih udah ada nih. Nih coba saya tunjukin ya ke teman-teman kalau proses itu nyata guys. Waduh, waduh. Jejeng. Nah, saya nggak tahu saya gambar apaan. Saya tuh dulu ngerasa kayak udah bagus banget gitu loh. Ini waktu saya kelas 5. Pokoknya waktu awal saya belajar gambar gitu. Kayak dulu tuh kayak udah bangga banget gitu loh, udah bisa gambar ini. Tapi sekarang ngeliatnya kayak apa ini? Apa ini? Ya udahlah ya, namanya juga proses. Proses itu mah. Kak Ella jurusan apa, Kak? Saya jurusan kedokteran gigi, guys. Di sini adakah yang jurusannya sama? Kedokteran gigi. Kedokteran gigi juga ada seninya kok. Kita bentuk-bentuk gigi gitu ya. Jadi kalau giginya ditambal, itu kan bentuknya itu harus kayak gigi aslinya gitu. Jadi ya adalah seninya sedikit-sedikit. Aduh, aku tebak di kafe. Oh no, real nggak pernah gambar lagi karena kuliah. No, kayak kuliah itu sangat-sangat menguras waktu. Keren sekali FKG, alhamdulillah. Amin. Kak, jauh banget. Waduh, ya lumayan jauh sih ya. Cuman ya udahlah, mungkin yang terbaik. Kak, periksa gigi saya dong. Waduh, aduh. Jangan lupa guys, periksa gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya kalau bisa scaling gigi juga ya, biar giginya lebih sehat. Biar nggak ada masalah-masalah mulut yang lain gitu. Biar nggak bau mulut, rajin-rajin sikat gigi. Kalau makan yang manis-manis dijeda. Sebenarnya guys, FYI ya, makanan manis itu ya boleh, tapi itu dijeda gitu. Maksudnya itu misal nih teman-teman makan jam 9 pagi. Nah, terus jangan langsung makan setengah jam kemudian makan lagi, nanti setengah jam kemudian makan lagi gitu. Tapi dijeda gitu ya. Misal jam 9 makan manis gitu. Ntar kalau mau makan lagi ya jam 12 gitu. Maksudnya itu ada jaraknya gitu ya. Dan jangan sering-sering juga. Intinya tuh ada jaraknya gitu. Namanya sugar clocks. Pokoknya ada jaraknya biar ya apa ya? Sebenarnya yang bikin gigi berlubang itu kan banyak banget ya guys. Ini kalau saya jabarin satu-satu berasa kuliah. Ya itulah pokoknya ya. 15 menit lagi nih. Kalau masih ada yang mau nanyanya boleh banget guys tanya-tanya di chat Google Meet ya. Perisa ke Kaila boleh nggak? Waduh. Saya masih basic banget nih. Saya cuman masih tahu ya sedikit-sedikit lah. Tapi ternyata emang sekompleks itu. Jadi kalau mungkin ini ya, mungkin banyak orang yang masih mengira belajar gigi doang kok perlu kuliah lama banget gitu. Kan gigi doang gitu kan. Oh, tidak segampang itu. Karena gigi kita tuh ada banyak banget ya, guys. Gigi dewasa itu kan ada 32.
Terus gigi anak-anak itu ada 10. Tapi nggak semua orang dewasa giginya itu jumlahnya 32. Ada yang belum tumbuh. Gigi geraham bagian belakang tuh biasanya ada yang udah tumbuh, ada yang belum. Terus kalinya ada yang tumbuh, misalnya udah ada yang tumbuh gitu kan, gigi paling belakangnya tuh udah ada yang tumbuh. Nah, itu tuh ada yang tumbuhnya normal ya, alhamdulillah, tapi ada juga yang tumbuhnya itu rebahan gitu ya. Ini kayak gigi saya juga nih. Gigi yang paling belakang itu tumbuhnya rebahan. Jadi abnormal gitu tumbuhnya. Yang harusnya itu tegak, malah tidur gitu. Akhirnya sakit dan itu harus dicabut sebenarnya. Impaksi. Ya, mungkin bahasa awamnya gigi bungsu gitu ya. Gigi yang paling belakang itu, yang kalau tumbuhnya nggak normal itu pasti sakit banget. Dan harus segera dicabut sih sebenarnya. Begitu. Terus kita bukan cuman pelajari gigi, tapi juga rongga mulut ya. Kita juga pelajari rahang, lidah, pipi dan lain sebagainya itu kan juga masih termasuk rongga mulut. Terus sariawan itu nggak cuma satu, tapi banyak banget. Dan sebab-sebabnya juga banyak. Ada yang gara-gara virus, ada yang gara-gara bakteri, ada yang gara-gara jamur, ada yang gara-gara apalagi kegigit dan lain sebagainya, itu kan banyak banget. Bentuknya juga beda-beda. Ada yang cuma satu, ada yang dua, ada yang banyak. Ada yang kecil, ada yang gede. Nah, itu ntar beda-beda lagi tuh. Jadi ya lumayan memusingkan ya. GWS lah. Tapi kalau mau masuk FKG ya bagi teman-teman yang emang tertarik ya rongga mulut, gigi dan rongga mulut, ya recommend lah buat masuk FKG. Atau bagi teman-teman yang mungkin skill motoriknya bagus, ya recommend juga karena kalau di kedokteran gigi kan emang kita juga sangat memperhatikan keterampilan tangan ya. Sangat mengutamakan keterampilan tangan juga. Karena ya dokter gigi, biasanya orang kan ke dokter gigi ya kalau nggak scaling, bersihin karang gigi gitu kan ya cabut gigi gitu ya, atau nggak nambal. Nah itu kan keterampilan tangan semua tuh. Nah beda sama dokter umum gitu. Kalau dokter umum ya mungkin lebih ke diagnosis. Ya BTW ini kok OOT-nya sangat jauh. Tiba-tiba. Beri aku jangan tentang kuliah dong. Oke guys, ini ya. Kalau kalian kuliah di luar kota, yang jauh dari orang tua, harus punya prinsip karena jangan sampai terbawa arus negatif karena emang pengaruhnya itu gede banget guys asli. Kalau salah pilih teman kita jadi keikut gitu dan gak baik kan kalau kita ikutnya malah ke yang negatif. Jadi kita sendiri harus ngebentengin diri dan ingat kalau tujuan kita tuh ya buat belajar bukan buat yang lain-lain gitu. Dan ya intinya itu kita punya prinsip. Habis itu juga selama di kuliah perhatiin dosen baik-baik, terus walaupun ngantuk ya coba ditahan dulu ya ngantuknya dan nanti bakal ada hal-hal yang kalau dari saya sendiri sih saya baru tahu oh ternyata kuliah segitunya ya gitu. Ya entah itu dari materinya yang berat atau itu dari teman-temannya yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya atau mungkin dari pokoknya ya banyak hal lah gitu. Dan jangan percaya sama semua orang. Maksudnya itu mungkin semester 1 kamu dekat sama dia. Tapi semester 2 bisa jadi dia orang yang paling ya itulah nggak enak gitu. Ada banyak banget kayak gitu. Dan ya makin naik semester makin kalau saya sih ya ada circle yang makin meluas, ada yang makin menyempit gitu ya. Tergantung juga. Karena ada juga yang semakin lama kayak semakin terkuak oh sifat aslinya seperti itu gitu loh. Nah gitu. Jadi ya pandai-pandai buat cari teman, terus pandai-pandai ngatur waktu dan pandai-pandai ngatur energi juga. Karena kalau kita punya waktu tapi nggak punya energi buat ngapa-ngapain ya sama aja bohong gitu ya. Dan kalau kita punya energi tapi nggak punya waktu juga ya gimana gitu. Terus seimbangkan juga kalau mau masuk organisasi ya boleh. Misal nih teman-teman emang mau belajar organisasi ya, belajar banyak guys. Sebenarnya organisasi itu nggak cuman negatifnya doang ya. Kalau di mungkin teman-teman ngelihat seliweran di TikTok dan lain sebagainya orang-orang masuk organisasi yang katanya itu nggak guna lah dan lain sebagainya. Sebenarnya tergantung organisasinya itu gimana. Ada emang organisasi yang red flag itu ya ada. Tapi banyak juga yang ngebantu buat ya self improvement kita juga ada gitu. Entah itu ngebantu public speaking, problem solving dan lain sebagainya itu banyak banget. Dan buat cari relasi yang oke ya lumayan lah gitu. Tapi kalau untuk
semisal nih udah ketemu circle yang toxic dan lain sebagainya ya. Nah, itu kalau bisa pelan-pelan menjauh, pelan-pelan mundur ya. Karena takutnya dengan circle yang toxic itu nanti kita ikut ke bawah toxic. Walaupun kita nggak mau, tapi demi diterima, kadang bisa aja loh ada orang yang demi diterima ya udah deh ikut-ikut aja gitu. Nah, ya jangan sampai kayak gitu ya. Trauma banget pertama kali periksa gigi langsung bolong 3. Nah, ini guys, jadi tuh sedikit cerita ya. Sedikit nggak tuh, ntar panjang. Jadi tuh kalau misalnya nih gigi teman-teman sakit ya kayak nyut-nyut gitu. Dan ternyata diagnosisnya itu hmm, kalau di kedokteran gigi itu namanya mungkin ini ya pulpitis reversible gitu. Nah, ada dokter yang memutuskan buat udah perawatan saluran akar aja. Perawatan saluran akar itu nanti gigi teman-teman masih tetap utuh dan nanti saluran akarnya dirawat gitu ya. Misalnya itu nanti ya bakal adalah tindakan dari dokternya gitu. Dan teman-teman bisa mempertahankan gigi teman-teman gitu. Jadi itu nggak bolong, nggak dicabut. Tapi kalau teman-teman perginya ke dokter spesialis bedah mulut, mungkin itu bakal dicabut karena mereka beda konsep gitu ya, beda apa ya, beda kalau ke spesialis bedah mulut itu bakal dicabut gitu. Tapi kalau teman-teman ke endo atau ke konservasi dan lain sebagainya, nah itu ya selagi masih bisa dipertahankan giginya, ya bakal terus dipertahankan gitu. Jangan dicabut dulu. Tapi emang mungkin biayanya lebih mahal gitu. Ya itu sih pertimbangannya. Tapi kalau gigi dicabut itu juga nanti bakal harus ada gantinya. Karena kalau nggak dicabut, kayak kalau nggak dicabut, kalau nggak diganti giginya, misalnya nih ada space ya, ada space antara gigi satu dan gigi yang lain. Misalnya gigi bawah ada space-nya. Nah itu tuh nanti kalau dibiarin terus lama kelamaan bisa jadi nanti tulangnya itu kayak bahasanya tuh ini nih turun gitu ya, turun. Atau nanti gigi kanan kirinya itu bakal bakal merapat untuk menutup kekosongan itu, kekosongan yang di tengah itu. Atau nanti gigi atasnya bisa jadi turun. Nah, gigi atas dari gigi yang udah dicabut tadi bisa jadi turun karena kan kosong gitu ya. Sementara harus ada yang mengisi kekosongan itu gitu. Nah, jadi ya sebenarnya tiap tindakannya ada plus minusnya lah. Tinggal pilih mau yang mana. Begitu. Kalau ke dokter gigi juga pasti bakal ditanya kok mau yang mana gitu. Kak, saran berapa kali sikat gigi selama setahun? Aku udah taring kak, apa aku hampir? Waduh, ya sikat gigi ya normalnya 2 sampai 3 kali sehari ya. Jangan terlalu sering, jangan terlalu jarang juga. Kalau terus tuh kalau sikat gigi, nih dari saran dari saya dan saran dari waktu itu sempat ada dosen yang mention juga kalau pasta gigi itu jangan ganti-ganti. Jadi semisal nih, ini sebagai contoh ya, saya nggak di endorse ya, tapi misal teman-teman pakai Ciptaden, udah seterusnya ya pakai Ciptaden gitu. Sama kayak skincare gitu ya. Kalau skincare kan kita sekalinya udah cocok sama skincare itu, udah kalau bisa jangan ganti-ganti. Begitu juga gigi. Gigi itu sebenarnya juga gitu. Kalau emang kita udah pakai satu jenis, satu merek atau satu jenis lah ya pasta gigi, udah seterusnya pakai itu aja gitu. Jadi kalau bisa jangan diganti-ganti gitu. Kalau karang gigi kak, selain ke dokter gigi nggak ada cara lain buat dikurangi kakak? Nggak ada sih. Karena emang karang gigi itu keras banget ya guys. Bahkan kalau teman-teman cabut gigi dan karang giginya dan teman-teman masih punya karang gigi, itu karang gigi nggak bakal lepas dari gigi yang udah dicabut. Itu bakal susah banget. Nah makanya kalau teman-teman ke dokter gigi itu kan kayak mungkin bagi yang udah pernah scaling ya. Kalau scaling itu disemprot pakai air dan juga di kayak di apa ya kayak di sert gitu pakai alatnya. Nah itu kan sangat-sangat apa ya sangat-sangat keras ya makanya harus dilakukan tindakan ke dokter gigi karena emang udah sekeras itu. Tapi waktu itu saya pernah eksperimen ya jujur ya tapi jangan dicoba ya. Saya waktu itu pernah kayak ngorek-ngorek sendiri pakai apa saya lupa juga ya. Itu lepas mungkin karena saya juga kurang tahu sih itu lepas gara-gara apa ya. Tapi ya nggak selalu bisa lepas kayak gitu sih. Waktu itu emang lagi hoki aja lepas. Tapi ya kalau mau bersihin karang gigi biar lebih aman ya ke dokter giginya langsung. Ke dokter gigi jangan ke tukang gigi. Kalau ke tukang gigi itu sebenarnya boleh guys, tapi nggak semua hal bisa ke tukang gigi. Karena tukang gigi itu juga ada ya mereka tuh apa ya untuk hmm,
jasa mereka itu juga ada beberapa jasa tertentu yang emang dilakuin sama tukang gigi, tapi nggak semuanya. Kayak pasang behel kalau bisa jangan di tukang gigi, karena ntar mereka kan, apa ya, nggak ada basic kedokteran gitu ya. Nah, jadi takutnya nanti malah kedepannya bermasalah gitu kan, nggak enak. Begitu. Bor aja, Kak. Waduh, dibor. Tapi kalau bor gigi itu emang, bahkan ngebur pun kayak ada tekniknya gitu. Jadi waktu itu teman saya pernah pernah ditegur sama ini ya dosen saya karena, "Dek, kamu kalau ngebur jangan terus-terusan kayak gitu, ada dijeda, ada apa." Soalnya kan suara burnya itu kadang bikin takut pasien gitu loh. Ya lumayan kencang sih suaranya. Room-nya jadi kayak lagi konsultasi. Iya lagi konsultasi art, no, konsultasi gigi, yes. Next, Google cara merawat gigi awet dan bener. Oke, nice. Intinya itu guys, rajin-rajin sikat gigi. Kalau kalau bisa ya pakai ini dental floss juga yang benang gigi itu loh, tau gak sih? Yang benang gigi di Indomaret juga ada tuh jual ya. Terus kalau pengen giginya nggak cepat menguning ya kurang-kurangi minum kopi dan teh gitu. Atau kalau mau minum ya pakai sedotan. Terus ke dokter gigi 6 bulan sekali. Habis itu apalagi ya? Ya, seperti itulah. Masa iya dibur? Kak, ada cara lain buat mutihin gigi selain bleaching nggak, Kak? Ada veneer. Kalau bleaching itu kan putihin pakai bahan kimia ya. Kalau veneer itu kayak kita buat buat lapisan gitu di giginya. Jadi tuh biar lebih putih. Jadi ada dua cara, bisa bleaching, bisa veneer. Dan dua-duanya itu ada indikasinya masing-masing. Jadi nggak semua kasus bisa di bleaching dan nggak semua kasus bisa di veneer gitu. Tapi kalau apa ya, kalau untuk bleaching ya. Nah, itu tuh sebenarnya nggak bisa yang langsung seputih tembok gitu ya. Jadi ya itu progresif, step by step. Maksudnya itu kayak nggak yang langsung putih gitu nggak. Tapi ya paling naik sekitar beberapa tingkat aja gitu putihnya. Jadi nggak bisa untuk orang-orang yang ekspektasinya tinggi banget, giginya harus putih banget gitu nggak. Ya lebih putih iya, tapi yang putih banget enggak gitu ya. Kalau mau yang putih banget ke tukang gigi enggak, jangan-jangan. Jangan ya guys, jangan, apalagi kalau veneer, bleaching dan lain-lain ke tukang gigi jangan, karena ya itu mereka bahan-bahannya bisa jadi kurang aman. Terus ya prosedurnya juga ya kita nggak tahu ya. Kadang ada yang lebih melenceng gitu. Ini tinggal 2 menit lagi. Dulu aku pernah coba aku korek-korek sendiri pas masih kecil, tapi pernah kepleset. Astagfirullah, pas akhirnya kena gusi, luka deh. Nah iya, gusi kita tuh juga sensitif gitu guys. Jadi kalau kena dikit aja, nah itu tuh bisa langsung bengkak lah, apalah gitu ya. Veneer katanya bikin bau, Kak. Veneer. Kalau veneer itu mungkin pas pakai veneer ada ketidaknyamanan kayak giginya mungkin lebih sensitif atau segala macam ya mungkin ada. Kalau bau itu saya kurang tahu ya. Kalau bau saya kurang tahu juga sih. Mungkin tergantung orangnya juga gitu. Ada yang merasa biasa aja dan ada juga yang merasa bau gitu. Tapi kalau emang baunya sampai mengganggu, mungkin coba dikonsul ke dokternya lagi aja. Kalau pasta gigi ada yang bisa mutihin nggak ya, Kak? Enggak, kalau pasta gigi enggak, guys. Pasta gigi itu emang untuk bersihin ya. Kan mengandung deterjen juga gitu kan. Jadi kalau untuk mutihin, kalau emang mau mutihin gigi, itu ke dokter gigi gitu. BTW guys, ini kurang dari 1 menit.